Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 875. Memegang Sun Hao sepanjang jalan, Ye Chen menghilang dalam sekejap mata. Itu adalah mandril yang tidak dibuang oleh burung itu, dan Ye Chen muncul lagi. Sun Hao digantung di pohon dengan sangat santai, jadi dia mengeluarkan sumber mata Sun Hao. Ini benar-benar bagus untuk memiliki kemampuan untuk menyegel. Ye Chen menangguhkan asal mata langit ungu di telapak tangan kanan. Aku tidak tahu apakah kedua jenis asal mata surgawi ini dapat digabungkan, Ye Chen berkata, menarik keluar mata kanan mata asal surgawi Suandao dan menggantung di telapak tangan kirinya. Dengan cara ini, ada mata ilusif yang tergantung di telapak tangan kiri dan kanannya, yang merupakan asal mula mata, dan seluruh tubuh dihantui oleh kekuatan misteri. Satu dapat melihat menembus, dan yang lainnya dapat menutup. Segera, sumber kedua mata itu bergetar, tampaknya merasa terancam, tetapi tampaknya saling eksklusif. Tidak bermain, atribut bawaan berbeda. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, Suandao Tianyan milik api, dan Tianyan Sun Hao milik kayu. Meskipun bukan bawaan, itu tidak dapat mencapai efek fusi. Singkatnya, roda perimata kirinya bahkan bergetar sendiri, menyebabkan seluruh pikirannya berdengung karenanya. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul, dan 6 mata abadi benar-benar memimpin 2 jenis sumber Tianyan untuk mendekatinya. Di bawah mata Ye Chen yang terheran-heran, 2 asal mula mata surgawi bergabung ke mata kirinya tanpa perbedaan. Oh tidak, lebih tepatnya, mata peri telah menelan 2 asal mula mata surgawi lainnya. Dengan pergantian cepat tanda abadi, Ye Chen jelas merasa bahwa 2 jenis asal mata surgawi ditelan oleh kekuatannya, dan dia lebih jelas merasakan bahwa setelah menelan 2 jenis asal-usul mata surgawi, murid-murid mata peri telah banyak menguatkan. Apakah ini baik-baik saja? Ye Chen Zeng ada di sana, tidak tahu bahwa 6 mata abadi juga dapat melahap asal-usul mata Tianyan, dan bahkan kurang bahwa asal-usul Tianyan juga dapat meningkatkan murid mata abadi. Kegembiraan yang tak terduga, benar-benar kegembiraan yang tak terduga. Ye Chen tersenyum sedikit canggung. Menggunakan sumber mata sebagai nutrisi untuk murid-muridmu, kamu menuntut begitu keras. Ye Chen seharusnya malu. Betapa jarangnya Tianyan. Dia tahu hanya sedikit yang memiliki Tianyan, dan Xianlunyan membutuhkan sumber Tianyan untuk meningkatkan kekuatan murid. Ini adalah harga dari harga sialan. Bos, apakah ada tugas untuk saya? Jika tidak, saya akan mencari rumah Xiao Yuyue. Ketika Ye Chen terkejut, kata-kata dari tubuh Xing Chen Tao datang lagi. Xiao Yuyue. Ye Chen mengangkat alis, siapa? Gadis dari istana Xing Yue. Hehehe, kata Xing Chen dengan seringai dan menggosok tangannya. Jika Anda ingin mengatakan itu, maka Anda benar-benar memiliki tugas untuk menyerahkan kepada Anda. Wajah Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti. Manfaatkan sepenuhnya kecerdikan Anda dan buat masalah bagi saya di Beichu. Anda dapat melakukan adegan sebanyak yang Anda bisa. Adegan, saya melakukan ini, kata Xing Chen sambil tersenyum, menggosok tangannya dan menyanjung. Nah, bos. Bisakah kita membahas sesuatu? Katakan, ketika kamu bebas, bawakan aku ciuman. Kata Xing Chen, sedikit malu. Perawan istana Xing Yue. Ye Chen Rao memandang Xing Chen dengan penuh minat. Itu pasti dia. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa sekali kamu menjadi gadis istana Xing Yue, kamu tidak akan pernah menikah seumur hidup. Ye Chen menyentuh dagunya. Kamu bisa menangani bos ini, aku percaya padamu, kata Xing Chen. Dia juga menyentuh dagunya dengan sangat hati-hati. Jika tidak berhasil, mari kita ubah. Kamu tetap melakukannya. Jangan membuat masalah, kapan aku menangkap seseorang. Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus bertanggung jawab untuk ini, kata Xing Chen, menggelengkan kepalanya seperti saudara ipar kedua. Siapa yang menjadikanku tahu bagimu? Aku dilahirkan darimu, dan kamu harus mengelola acara seumur hidupku. Biarkan kamu mengatakan itu benar-benar berarti. Ye Chen menyentuh dagunya. Bukan tidak mungkin untuk mengubahnya. Ya, dengan kata-kata Anda, saya yakin. Xing Chen menyeringai dan menggerakkan otot-ototnya dengan keras. Ini penuh energi, bos, tolong lihat itu. Kembalilah saat ini, membalikkannya. Berbicara, tubuh Xing Chen Tao memblokir koneksi dengan Ye Chen. Dan di sini, Ye Chen masih menyentuh dagunya, dan jalan rahasia Beichu akan segera hidup. Dibandingkan dengan dia, Tao-nya memang biru lebih baik daripada biru. Untuk saat ini tertinggal, Ye Chen menamparkan Sun Hao untuk menamparnya. Paman membuka matanya, Su masih berdengung, dan seluruh pria itu dalam keadaan agresif. Setelah 2 atau 3 detik, ketika dia memulihkan King Ming, dia tiba-tiba bernyanyi dengan marah, Ye Chen, lebih baik aku lepaskan saja, kalau tidak kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Oh, hei, Ye Chen menghela nafas, wajahnya merajuk,
kamu sepertinya tidak menyadari situasinya. Aku tidak tahu siapa aku adalah Dewa Surga. Trik menakutkan semacam ini berguna bagiku. Kali ini, Sun Hao langsung menasihati. Kata-kata Ye Chen bukan tanpa alasan. Dalam hal kekuatan, pengadilan surga jauh lebih kuat daripada kuil haus darah. Keluar dari kuil haus darah untuk menakut-nakuti Ye Chen pada dasarnya bukan pencegah. Ye Chen menakutinya jika dia ingin menakut-nakuti. Ayo, tidur lagi. Ye Chen menamparkan Sun Hao ke alam mimpi lagi. Kemudian, telapak tangannya bersandar di atas kepala Sun Hao, dan dia menggunakan teknik pencarian jiwa yang sombong. Hah, meskipun dalam tidurnya, rasa sakit Sun Hao muncul di wajahnya, dan kenangan hidupnya, baik atau buruk, dijarah oleh Ye Chen. Setelah melakukan ini, Ye Chen tidak lupa menggunakan metode rahasia untuk menghapus ingatan Sun Hao tentang dia. Ini hanya untuk membuat masalah dalam kegelapan. Dia tidak ingin Sun Hao berkeliling setelah ditebus. Pada saat ini, Bloodthirsty Hall tidak tahu bahwa dia masih hidup, yang merupakan keuntungan besar. Hah, saat dia memikirkannya, Ye Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat satu pesta. Di sana, awan bergulung-gulung, membunuh, dan sosok-sosok yang menutupi langit dan bumi berwarna hitam dan kejam. Itu adalah pasukan para biarawan yang mengerikan. Ye Chen, sejumlah besar tentara, memiliki kulit kepala kesemutan. Aula haus darah dari aula menit ke-8. Ye Chen mengumpulkan tujuannya dengan sangat dekat, dan melihat kata-kata diukir pada spanduk huli. Melihat ini, mulut Ye Chen tidak bisa menahan senyum, sepertinya lelucon akan dipentaskan. Berbicara, tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Para biksu di cabang ke-8 dari Bloodthirsty Hall terlalu besar dalam pertempuran. Rao adalah bahwa kekuatan tempur dan kultivasinya harus menghindari ujung. Adapun sandiwara katanya, secara alami rumor bahwa Yan Luo yang haus darah dipenggal. 9 istana Oita dari Bloodthirsty Palace bertempur secara terbuka dan mendengar berita kematian Yan Luo yang haus darah. Itulah sebabnya mereka belum bergegas kembali ke istana Bloodthirsty untuk meraih kursi Tuhan. Tentu saja, sebagai Tuan Dian, tidak peduli apakah Yan Luo yang haus darah mati atau tidak, mereka harus bergegas kembali untuk mencari tahu. Kepala istana haus darah adalah hal yang tidak memiliki pemilik. Secara visual, pemilik aula utama lainnya sedang dalam perjalanan kembali. Sebelum tubuh akhirnya menghilang, sudut mulut Ye Chen memicu lengkungan yang menyenangkan, kubah darah, termasuk Anda. Bang! Bergemuruh. Selama pembicaraan, pasukan dari cabang ke-8 dari Bloodthirsty Hall telah menghancurkan langit, dan kecepatannya tidak secepat. Hah! Di tengah penerbangan, darah utama dari Bloodthirsty Hall, aula cabang ke-8, mata Liao sedikit melirik ke bawah, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dian Tuhan, ada apa? Seorang pemimpin memandang Sue Liao dengan ragu. Aku merasakan suasana yang akrab. Sue Liao berkata dengan santai, tidak masalah. Terus berjalan, pastikan untuk bergegas ke markas Bloodthirsty Hall, pemimpin Bloodthirsty Hall sebelum cabang lainnya, aku bertekad untuk menang. Aku mengerti. Itu benar-benar mengejutkanku. Pasukan aula cabang ke-8 dari aula haus darah baru saja lewat, Ye Chen melangkah keluar dari kekosongan, dan mengikuti pasukan gelap, dan akhirnya mendarat di aula cabang ke-8. Tubuh Lord Blood Liao, Zheng Chou tidak dapat menemukan sumber mata surga. Ye Chen tersenyum, Sue Liao, aku akan berbicara denganmu suatu hari nanti. Berbicara, Ye Chen mengenakan jubah hitam dan berubah menjadi avatar. Sun Hao dibawa pergi. Ketika waktunya matang, dia membuat masalah. Dan dia terbang ke arah lain, sementara istana haus darah menggelar sandiwara, dapatkan tiket besar. Chapter 876. Aula haus darah, kabut asap. Di luar Bloodthirsty Hall, bendera pertempuran sengit, dan tentara biksu hitam 8 arah berbaris dengan tim yang rapi, seperti 9 karpet hitam yang menutupi seluruh tanah. Aula-aula haus darah, suasana depresi yang tertekan akan segera membeku. Yan Luo Duan, yang haus darah, sedang duduk di posisi tinggi, wajahnya biru, matanya memerah, tetapi dia melihat ke bawah tanpa melihat. Melihat lebih jauh ke bawah, Ban-Ban berdiri 8 orang secara keseluruhan, masing-masing mengenakan baju besi. Sepasang kepala ini, sekilas, akan bertarung, tetapi dipandang oleh Yan Luo yang haus darah, dan masing-masing dari mereka menundukkan kepalanya tanpa sadar. Mereka, tentu saja, adalah pemilik cabang pertama kuil haus darah ke cabang ke-8. Setelah mendapatkan berita tentang kematian Yan Luo yang haus darah, mereka bukan pemahaman diam-diam secara umum, mereka telah kembali ke kuil Bloodthirsty secara berurutan, tidak lebih dari untuk melihat apakah Yan Luo yang haus darah benar-benar mati. Tentu saja, tujuan sebenarnya mereka adalah penguasa istana Bloodlust. Karena alasan ini, tidak semua dari mereka datang sendirian, tetapi semua datang dengan pasukan biksu. Tapi semuanya mengecewakan mereka. Saat mereka melangkah ke aula haus darah, mereka melihat Yan Luo yang haus darah duduk di posisi tinggi. Canggung, semua orang malu di tempat. Bukankah aku kecewa? Yan Luo, yang haus darah, berbicara,
mencibir melihat 8 aula utama di bawah. Kuil, ninggian dari sang guru kuil, aku menunggu hanya untuk mengusir desas-desus. Pemimpin kuil pertama dengan segera memberi hormat, sekarang guru kuil itu aman dan sehat, aku dapat bersantai, dan bersantai. Penguburan darah, kesetiaanmu benar-benar menyentuh pemilik kuil ini. Yan Luo yang haus darah tersenyum, tetapi matanya yang berdarah bersinar dengan keanehan yang aneh, dan pemilik pertama kuil itu melihat rambutnya penuh. Tuan kuil, segera, seorang pria hitam masuk, berlutut di tanah dengan satu lutut, tuan kuil kembali pada menit ke-9. Biarkan dia masuk, Yan Luo, yang haus darah, berkata, tetapi pandangannya masih menatap penguburan utama cabang pertama istana. Segera, kubah darah di baju perang datang. Ketika dia melihat kepala 8 subdivisi semua menundukkan kepala mereka, dan Yan Luo yang haus darah duduk tinggi lagi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat canggung, dan faktanya tampaknya sedikit berbeda dari rencananya. Lihat, aku telah melihat penguasa istana. Setelah beberapa saat, kubah darah itu dengan cepat memberikan hadiah kepada Yan Luo yang haus darah. Kubah darah, bukankah aku memerintahkanmu untuk mengejar keluarga Hao Tian? Kembalilah untuk apa? Yan Lorao yang haus darah memandangi kubah darah itu dengan penuh minat. Lord Hall Lord, aku mendengar bahwa Lord Hall Lord dibunuh di jalan, jadi, itu sebabnya aku bergegas kembali. Oh, senyuman Yan Lorao yang haus darah lebih makmur, dan senyum itu membuat orang-orang merasa berbulu. Kalau begitu, bicarakan saja, apakah kamu terburu-buru untuk kembali, apakah kamu terburu-buru untuk meratapi pemilik aula utama? Pemimpin istana tahu itu, dan bawahannya tidak punya niat untuk melakukannya. Kubah darah buru-buru berlutut ke tanah dengan satu lutut. Tidak ada yang terbaik. Yan Luo yang haus darah tiba-tiba berdiri dengan tepukan di kursi naga, berteriak dengan marah seperti guntur, mengguncang aula berdengung, sepasang mata berdarah, mata yang tajam memandang 9 orang di bawah, jangan berpikir pemilik kuil ini tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya tidak akan mati dalam 1 hari, dan saya akan selalu menjadi pendeta. Pelajaran yang diajarkan guru. Pada saat ini, 8 pemimpin aula lainnya juga buru-buru berlutut di tanah. Pergi, Yan Luo yang haus darah meledak dengan marah. Bawahan pensiun. 9 orang itu tergesa-gesa, menyeka keringat dingin, dan mundur keluar aula dengan janji. Kubah darah, kau tetap di sini, Yan Luo, yang haus darah, berkata dengan suara berat. Mendengar itu, baru saja akan keluar dari kubah berdarah aula, dia buru-buru berbalik, dan Ban-Ban berdiri di sana sepenuhnya, dan suasananya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apakah tidak ada jejak keluarga Hao Tian? Yan Luo yang haus darah menatap tajam ke kubah darah. Untuk sementara, belum, kata Blood Dome, menyeka keringat dingin tanpa sadar lagi. Apa yang kamu makan? Yan Luo Leng mendengus haus darah. Para dewa haus darah telah diberikan kepadamu untuk ditempatkan, tetapi mereka belum menemukan jejak mereka. Tuan Kuil meninggal, dan bawahannya kembali ke sini, dan mereka tidak akan mengecewakan Tuan Kuil. Itu belum terjadi. Mendengar kalimat ini, kubah darah diampuni. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan melarikan diri dari aula istana yang haus darah. Setelah dia pergi, Yan Luo yang haus darah terengah-engah dengan cepat, wajah tuannya masih sedikit merah, dan aku ingin tahu apakah itu marah atau marah. Peristiwa hari ini mungkin menjadi lelucon terbesar sejak berdirinya kuil haus darah. Hanya untuk rumor, pemilik 9 istana haus darah telah kembali, dan ia menyaksikan lelucon seperti itu dengan matanya sendiri. Tampaknya kuil haus darah tidak selaras dengan permukaan. Segera, tawa samar terdengar, dan seorang pria berjubah hitam berubah menjadi aula. Pemakan jiwa, apakah kamu senang? Yan Luo, yang haus darah, berkata dengan dingin. Aku tidak punya waktu luang itu. Pemakan jiwa Youyu berkata, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa hal terpenting bagi komandan 3 angkatan bersenjata bukanlah kekuatan, tetapi kemampuan untuk mendominasi. Kamu bahkan tidak dapat melakukan ini. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap Nan Cutian? Pengadilan. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Yan Luo, cemoohan haus darah, ini kamu, Raja Dunia, berapa lama kamu harus menyusut? Jangan berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Pemakan jiwa berkata dengan agak dingin, 8 dewa Kaisar Xuan Huang akan mengikuti bayangan dan memblokir raja selama lebih dari 800 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka vegetarian? Kita dilahirkan, mereka akan dilahirkan juga pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam sifat. Satu-satunya hal yang tidak tertahan hari ini adalah wilayah iblis. Oleh karena itu, kunci kemenangan Aula Haus Darah Beicu dan pengadilan surgawi Nancu bukanlah kita, tetapi dalam wilayah iblis, menyatukan mereka dapat membuat kesuksesan besar. Kamu mengatakannya dengan sederhana. Yan Luo, kulit yang haus darah, berapa banyak kurir yang kukirim bolak-balik ke Bloodthirsty Hall, apakah seseorang kembali hidup-hidup? Itu karena ketulusanmu tidak cukup. Pemakan jiwa melirik mendalam ke Yan Luo yang haus darah. Jika kamu memasukkan setengah dari Tianji dan di tanganmu, situasinya akan sangat berbeda. Kamu bahkan tahu bahwa setengah dari Tianji dan ada di tanganku.
Yan Luo yang haus darah melirik Soul Eater sedikit. Apa yang bisa luput dari mataku? Pemakan jiwa tersenyum pelan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu yang berjuang untuk Tianjidan malam itu? Jika aku tidak dikendalikan oleh keturunan kaisar, istana haus darahmu akan sangat mudah untuk diraih Tianjidan. Kalau begitu, kamu sedang berbicara tentang siapa bagian lain dari Tianjidan. Kata Yan Luo yang haus darah, melirik Soul Eater dengan tatapan samar. Aku berkata di tanganku, apakah kamu percaya? Soul Eater mengungkapkan dua baris gigi putih, bahkan senyum. Saya mendengar bahwa mata Yan Luo yang haus darah hampir hancur menjadi garis. Pada saat itu, ia hampir memerintahkan untuk membunuh pemakan jiwa. Ini adalah istana haus darah, dan 8 raja mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup, apalagi hanya pemakan jiwa. Namun, situasi hari ini tidak memungkinkannya untuk melakukannya, ia juga membutuhkan bantuan kuat dari pemakan jiwa untuk menampung keturunan ratusan. Di kuil, karena kata-kata pemakan jiwa, dia terdiam, suasananya lebih tertekan, dan dia ingin membeku. Kertas. Saya tidak tahu kapan keheningan di kuil pecah. Seorang lelaki berkulit hitam masuk dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Pemimpin kuil, yang membawa Suelin pergi menyebarkan berita. Mari kita ambil uang untuk menebusnya. Orang-orang, beritahu Changji dan tebus orang. Yan Luoleng yang haus darah mendengus, siapapun itu, bawalah orang itu kembali padaku, terlepas dari hidup atau mati. Memahami, pria berbaju hitam mengangguk, tetapi tidak bermaksud pergi. Kuil, Master Kuil, baru saja mendapat kabar, Sun Hao juga dibawa pergi. Bajingan, Yan Luo yang haus darah marah. Chapter 877. Malam akan datang. Namun, tanah Beichu, yang seharusnya tenang, bahkan lebih ramai, karena beberapa orang meminta tebusan dari Aula Haus Darah. Menghadap langit dan bumi, ada aliran siluet yang berkumpul menuju gunung yang menjulang. Hampir semua orang ingin melihat gaya para penculik. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengikat seorang murid kuil Bloodthirsty. Pada saat ini, Ye Chen sedang duduk di atas batu dengan kaki Erlang dengan nyaman, terlepas dari mata yang menakjubkan dari para penonton. Di sampingnya, Suelin, yang diikat oleh bunga, juga diisi dengan kaus kaki bau, menangis, dan kisah nyata keempat dari istana Haus Darah, dan orang-orang yang memandangnya menghela nafas tanpa henti. Dalam waktu singkat, situasinya berubah, awan bergulung ke arah barat daya, membunuh udara, dan ada kilatan petir dan guntur, dan kuat kuil Bloodthirsty kewalahan. Ketika langit panas, Ye Chen berhenti di depan sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh, dan Taniguchi berdiri di atas monumen batu besar tanpa kata-kata, dan darah keluar dari monumen itu. Segel yang sangat kuat, mata Ye Chen Xian membuka samar, mematahkan petunjuk prasasti. Itu adalah formasi utama dari segel besar formasi. Formasi besar segel memiliki serangan dan pertahanan. Rao takut untuk menginjakan kaki dengan mudah. Si Tuming, kamu benar-benar bisa memilih tempat. Mata Ye Chen memandang ke arah lembah sedikit, tetapi penglihatannya tertutup oleh awan. Adapun si Tuming di mulutnya, itu adalah biografi sejati kedua dari Bloodthirsty Hall, dan berita dari Ren Huang. Si Tuming telah mengalami di lembah ini. Sedikit orang di Dacu tahu bahwa jika tidak mendominasi oleh jaringan intelijen, saya khawatir tidak akan ditemukan. Tempat tersembunyi ini, jika kamu ingin memasuki lembah, kamu harus menghancurkan monumen batu ini terlebih dahulu. Ye Chen menarik pandangannya dan melihat ke monumen batu lagi. Tentu saja, ketika dia akan melangkah maju, prasasti itu tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, Dewa Mang yang tak tertandingi menembak dari tablet batu, dan langsung menuju Ye Chen dengan kekuatan menghancurkan lubang. Dikatakan bahwa cepat atau lambat, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil epi untuk menghalangi di depannya. Pound, klik, hah. Perbedaan antara suara-suara ini hanya sepertiga dari sekejap, dan Shen Mang menabrak epi dengan tidak memihak. Epi itu tertusuk di tempat, dan bahkan bahu Ye Chen tertusuk oleh lubang darah. Nima, kesalahan. Ye Chen mengutuk diam-diam, lupa bahwa pedang hari itu telah diambil oleh Long Teng, dan ini adalah trik yang membingungkan. Ini bukan tempat di mana Anda harus datang, keluar. Tablet batu bergetar lagi, dan suara-suara dingin dan hening keluar. Layak konfirmasi bahwa orang yang bersembunyi di tablet batu haruslah orang yang kuat. Aku benar-benar berpikir itu akan menjadi surgawi untuk menyodok lubang darah di Laosu. Ye Chen mencibir, membuang epi yang rusak dengan santai. Jika itu diletakkan di masa lalu, ia mungkin akan benar-benar terkejut, tetapi sekarang ia adalah latihan kultivasi. Itu adalah alam sok langit nyata, kecuali untuk 8 raja tingkat Gaisi, yang sendirian dalam pertempuran. Ia tidak takut pada siapapun. Inilah yang kamu minta. Itu adalah suara yang dingin dan hening, dan seorang lelaki tua dalam karung kain keluar dari prasasti. Memalingkan muka, lelaki tua itu sangat aneh. Laki-laki yang masih hidup itu sudah mati, ada debu di pundaknya, kulitnya kusut, dan dia sudah tua dan tak tertahankan. Sekilas, orang tidak berpikir mereka baru saja keluar dari kubur.
Patut disebutkan bahwa mata orang tua itu bukan kekeruhan biasa, bisa dikatakan kacau. Orang tua ini setidaknya berusia 800 tahun. Ye Chen mengerang diam-diam. Secara visual, mereka satu generasi lebih tinggi daripada para senior kaisar pedang. Tidak heran tidak ada penjaga kuat lain di sini. Ye Chen meluangkan waktu sejenak untuk melirik, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Mai Mai tua tidak jauh dari sana. Darah yang sangat murni. Saat Ye Chen mengerang, Mai Mai tua berbicara, suaranya dingin dan sunyi, dan itu sangat serak, dan ada kilatan cahaya tajam yang langka di mata tua yang suram itu. Melihatmu seperti ini, kamu ingin menelanku. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan dia juga memiliki pisau patah emas di tangannya. Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mai Yi tua mencibir, dan seluruh orang menghilang seketika dan muncul kembali. Itu ada di depan Ye Chen, dan telapak tangannya yang kering menangkap Ye Chen. Ada tulisan kuno di antara jari-jarinya. Dalam arus, telapak tangan seberat Yue besar, dan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit. Aku telah bertarung melawan 9 kaisar. Kamu mungkin telah meremehkan kemampuan tempurku yang sebenarnya. Ye Chen Yu tersenyum, melangkah mundur, bergerak keluar, dan lolos dari serangan Mai tua. Kecepatan cepat. Pria tua di Mai Yi sedikit mengernyit. Makan aku, Ye Chen, yang baru saja pensiun, telah naik ke langit. Pedang emas itu tak tertandingi dan memecahkan langit. Melihat ini, pria tua dalam pakaian Mai mengerutkan kening, memutar tangannya untuk mengambil pedang besi yang berkarat, pedang menusuk, dan mengguncang 8 limbah yang dipukul Ye Chen Lingtian. Jangan khawatir. Dan di sana, Ye Chen menunjukkan gigi putihnya, dan 9 luka itu disatukan dalam satu saat, tetapi masih terbagi Lingtian. Sekarang, Rao adalah lelaki tua berpakaian Mai yang tidak berani menyesalinya, dia melewatinya dalam satu langkah, dan lolos dari pukulan berbahaya ini. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu bukan orang tanpa nama, laporkan pada nama itu. Mai Yi tua mendengus, mata tua yang suram mulai menjadi jernih, menatap Ye Chen, atau dapat dikatakan bahwa dia sudah mulai menghadapi Ye Chen. Apakah Anda menebak? Ye Chen tersenyum perlahan, datang perlahan, melangkah keluar, dan memisahkan tubuh Tao Sanxing, yang memegang pedang Qixiao di tangannya. Keduanya berjalan berdampingan, setiap langkah. Bumi bergetar, 1 gas, 3 gas bersih. Orang tua di Mai Yi sedikit mengernyit. Kamu tahu banyak. Langkah Ye Chen berlanjut, dan dia jatuh 1 langkah lebih jauh, tubuh Xian Huo Tao terbelah, memegang tombak kaisar penyihir di tangannya, melangkah keluar pada langkah keempat, tubuh Tian Lei Tao terbelah, tangan dia mengocok cambuknya. Api sejati, guntur langit. Pada saat ini, mata lelaki tua berbaju linen itu hampir menyipit menjadi 1 garis. Nenek moyang lama, dia adalah Ye Chen. Ada suara di lembah, dan Susi, retret Situming, dibangunkan. Dari beberapa metode rahasia yang dilakukan Ye Chen, dia menebak Ye Chen. Ye Chen, apa yang membuat Ye Chen terkejut adalah bahwa lelaki tua di linen yang berlawanan bahkan tidak mengenalnya. Ibu mertua ini belum keluar selama bertahun-tahun, dan belum pernah mendengar tentang Ye Chen di Dacu, ini adalah yang pertama. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Tidak peduli siapa kamu tidak ingin pergi hari ini. Tetua Mai Mai memiliki suara yang megah, seolah-olah mengutuk kematian Ye Chen. Kemudian seluruh bumi gemetar, berpusat di kaki orang tua itu dalam karung bunga, sebuah barisan besar berdarah muncul, menyebar dengan cepat, dan Ye Chen, yang masih berjalan perlahan, juga ditarik ke barisan besar ini. Wow, segera, suara tabrakan rantai besi terdengar, dan dalam deretan langkah kaki Ye Chen, rantai rune berdarah muncul, mengunci kaki dan tangannya, dan menahannya di tempat. Selain itu, ada rune merah yang merangkak di sepanjang kakinya untuk menutupi seluruh tubuhnya, dengan kekuatan segel dan melahap. Ketika kamu bertanggung jawab, kamu ingin menghalangiku, dan kamu terlalu aneh. Ye Chen tertawa. Sebelum kata-kata itu jatuh, alisnya terbang keluar dari cahaya yang mulia, melayang di atas kepalanya, dan dengan cepat menjadi besar, seperti Tianhe, yang mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Peta Kyushu Suantian. Mai Mai yang lama berubah warna untuk pertama kalinya, seolah-olah dia tahu harta apa yang dikorbankan Ye Chen. Hancurkan aku. Ketika Mai Mai tua terkejut, Ye Chen mengeluarkan suara sembrono, dan sosok ilahi Kyushu tiba-tiba bergetar, menyapu sepotong kemuliaan ilahi, melarutkan rantai rune yang menguncinya, dan bahkan darah di bawah kakinya juga hancur dan retak. Melihat ini, pria tua di Mai Yi buru-buru membuka mulutnya dan meludahkan 9 pedang pembunuh berdarah. 9 pedang pembunuh itu sangat aneh sehingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan berkumpul menjadi sebuah arai pedang, kekuatan yang begitu sombong yang menghalangi serangan dari sosok Dewa Kyushu. Selain itu, pria tua di Mai juga memotong jarinya dan menyeka darah dengan alisnya. Tiba-tiba, temperamennya berubah sangat, wajah tuanya menjadi lebih muda pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, rambut abu-abu menjadi hitam pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuh yang pelit menjadi lebih tinggi, dan mata tua yang keruh menjadi luas dan tanpa batas. Hanya dalam 3 detik,
ia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki muda, meledak ke udara dengan semburan cahaya dan hujan, darahnya sangat megah, dan banyak penglihatan muncul di belakangnya. Yang paling penting adalah sikapnya, yang naik sepanjang jalan, meninggalkan Ye Chen untuk melihat ke samping. Pria berusia 800 tahun itu benar-benar tidak bermain-main. Ye Chen mengerang, sambil memobilisasi kekuatan jalur sihir. Jika dia ingin membuat keputusan cepat, dia membutuhkan kekuatan jalur sihir. Pada saat yang sama, keduanya bergerak terlepas dari urutannya. Yang satu seperti Raja Tuhan dan yang lainnya seperti Dewa Perang. Boom, bang, bang. Tepat setelah konfrontasi, itu adalah pemandangan besar tanah longsor. Rao adalah berkah besar di lembah, dan itu terguncang dan terguncang. Sebenarnya, itu menjadi sangat kuat. Si Tuming, yang masih di lembah, menatap Su Tian dengan kaget, matanya akhirnya tertuju pada Ye Chen. Dia tidak bermain melawan Ye Chen. Meskipun 9 kisah nyata dari Blue Thirsty Palace dikalahkan oleh Ye Chen pada saat itu, Ye Chen tidak mencekik yang mengerikan seperti sekarang. Sekarang, sudah berapa lama ini berlalu, pemuda itu memiliki kemampuan untuk berdiri melawan leluhurnya, yang telah menyebabkan dia sombong yang sama untuk menerima beberapa pukulan kuat. Di era ini, dia ditakdirkan untuk digagalkan. Tentu saja, perasaan yang paling dalam adalah pria tua yang mengenakan kain kabung. Dia semakin takut dengan pertempuran, kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya, memberinya perasaan bahwa dia tidak bertarung melawannya melainkan naga, dan darahnya terlalu megah. Apakah aku sudah tidur terlalu lama? Pria tua di Mei itu tampak meringis, masih ada orang yang begitu kuat di generasi mendatang. Ada perbedaan kecil untuk bertarung denganku, apakah kamu ingin menyebutkan jalan pagi? Berseberangan, Ye Chen menyapu lautan kekacauan dan membunuh, memegang pedang naga, dia juga seorang suci dan iblis, dan kekuatan tempurnya menakutkan. Tembakan semua kekuatan magis yang luar biasa. Dia adalah serangan utama, dan ketiga taosnya menjadi asis. Sombong, Mai tua sangat marah. Bahkan jika dia menyetrum kekuatan tempur Ye Chen, itu tidak berarti bahwa dia bisa diizinkan untuk menyinggung keagungannya. Segera, dia menelusuri tangannya di sepanjang lintasan matanya, dan mengembangkan Yin dan Yang Tai Chi. Ada lautan darah di belakangnya, dan ada jeritan kesedihan di lautan darah. Tidak hanya berapa banyak jiwa yang terkubur, Rao adalah orang yang dilihat Ye Chen kulit kepala kesemutan. Yin dan Yang mundur. Dengan Mai tua minum dengan keras, lautan darah disempurnakan menjadi Yin dan Yang oleh Yin dan Yang, dan dikembalikan ke Yin dan Yang oleh Tai Chi. Kekuatan sihir yang dimainkan oleh Ye Chen semua diselesaikan satu persatu. Terbalik, Ye Chen juga membuat langkah besar. Pria tua dalam pakaian Mai memiliki lautan berdarah Tai Chi Yin Yang, tetapi ia mengubah lautan bintang menjadi alam semesta yang kacau. Dua metode misterius bertabrakan di langit yang kosong. Tiba-tiba, dunia yang luas itu terbagi menjadi dua dunia karena konfrontasi antara keduanya. Satu sisi cahaya keemasan bersinar seperti istana surgawi Jiuxiao, dan sisi lain dari darah mengamuk sangat dalam. Neraka, membentuk kontras yang tajam. Chapter 878. Bunuh. Bertarung. Setelah serangan balik terhadap kekuatan magis langit, keduanya saling membunuh dari timur dan barat serta Suantian. Perang meningkat dan langit pecah, pemandangannya luas, dan darah mengalir deras seperti hujan. Ini adalah tantangan nyata pertama Ye Chen dalam arti sebenarnya sejak ia maju ke surga semu. Di sisi yang berlawanan, pria tua dalam pakaian Mai bahkan lebih terkejut. Dia tidak hanya meremehkan Ye Chen, tetapi terlalu meremehkan Ye Chen. Dengan kekuatan bertarungnya, dia akan dipukuli tidak buruk, yang memberinya rasa tidak berdaya. Para leluhur menelan terlalu banyak makhluk, dan pertempuran panjang akan kembali digigit. Di lembah, wajah si Tuming bermartabat dengan ekstrim. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia segera mengorbankan jiwa, mengubahnya menjadi rune, dan langsung pergi ke makan malam tengah malam, seolah-olah dia bergerak untuk menyelamatkan tentara. Namun, begitu jiwanya terbang keluar dari lembah, ia dihancurkan menjadi abu terbang dengan tripod besar dan berat. Adapun tripod besar itu, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah tripod dewa kekacauan Ye Chen. Karena dia berasal dari Si Tuming, Ye Chen secara alami tidak memberi mereka kesempatan, termasuk situ membereskan para prajurit. Sialan, melihat bahwa Dao Sol dihentikan untuk bantuan, wajah Si Tuming cemberut. Segera, dia membalikkan tangannya dan mengambil pedang pembunuh, dan kemudian masuk ke ruang kosong, menyelinap di ruang, dan menuju ke arah Ye Chen. Masih menginginkan serangan menyelinap, Ye Chen mendengus dingin, dan menyapu langit, menghancurkan kekosongan di tempat. Hah, Si Tuming, yang masih menyelinap di luar angkasa, dipaksa keluar oleh Ye Chen dengan telapak tangannya sebelum dia bisa menembak. Dia hanya berdiri teguh, dan seluruh orang ditangkap oleh Chaos Ding, yang ditekan di tempat. Kamu layak dikutuk. Melihat Si Tuming ditekan, lelaki tua berpakaian itu sangat marah, dan amarahnya seperti guntur. Kamu dan aku berlumuran darah orang tak bersalah. Tidak ada yang pantas mati. Ye Chen berbisik, serangan itu bahkan lebih sombong, dan serangan itu tanpa biaya.
Dia hanya ingin membuat keputusan cepat karena dia tidak punya banyak waktu dikonsumsi di sini. Dibandingkan dengan dia, pria tua di linen kehilangan tempat. Pria tua dalam karung bunga, yang menggunakan teknik terlarang, kembali ke masa muda, tetapi bagaimanapun, Zhou Yuan telah mengering, dan setelah perjuangan panjang dengan Ye Chen, ia telah tertinggal langkah demi langkah, dan sampai sekarang telah sepenuhnya ditekan. Aku akan kembali. Bagaimanapun juga, pria tua di Mei memilih untuk mundur, Ye Chen mundur dengan goncangan telapak tangan, dan dia akan pergi. Kenapa? Masih berpikir untuk pergi? Ye Chen mencibir, melangkah maju, dan berdiri di depan Mei tua, dan menghancurkannya. Feng Shenjue, di belakangnya, Yiking Sanxing Dao terbunuh, pedang Feng Shen sangat mencengangkan. Pria tua berpakaian Mei mengubah wajahnya dan buru-buru menggerakkan langkahnya. Terlarang. Pada saat yang sama, Ye Chen menggunakan metode rahasia yang dilarang untuk memblokir tindakan orang tua itu di tempat. Meskipun itu hanya memblokirnya kurang dari sepertiga detik, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tidak, 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 tidak. Wajah Mei tua berubah drastis, matanya disorot. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggeram, Tao masih tidak memiliki belas kasihan. Hah, saat darah berceceran, dan hai, pria tua berpakaian Mei, ditusuk olehnya. Ah, suara tetua Mei keras kepala, dan hai dihapuskan, dan kekuatan rohaninya seperti sungai panjang yang menghancurkan tepian sungai, bocor dengan liar. Tidak hanya itu, ketika kekuatan spiritual dan kultivasinya dihilangkan, wajah mudanya juga dengan cepat menjadi tua pada saat yang sama, tanpa dukungan metode rahasia itu, ia kembali ke bentuk aslinya lagi. Hah, melihat bahwa Mei tua dihapuskan, Ye Chen hanya menghela nafas lega dan melambaikan tangannya untuk memenjarakan Mei tua di sutian. Cari Tuhan. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen langsung menggunakan misteri pencarian, dan dengan kuat melanggar larangan pada jiwa pria tua itu, dan menjarah semua ingatannya. Segel, mencari ingatan Mei tua, Ye Chen menyegelnya di tempat. Orang tua dalam pakaian Mei belum bisa mati. Seseorang dari generasinya harus memiliki kartu jade jiwa di Aula Haus Darah. Jika dia meninggal, dia harus mengejutkan Aula Darah-Darah. Ini bukan apa yang ingin dia lihat. Apakah Anda memiliki tiket besar untuk identitas Anda? Ibuku patuh, meskipun dia sama dengan leluhur tertua dari Istana Haus Darah. Setelah 3 atau 5 detik, Ye Chen, yang telah mencerna memori lelaki tua di Mei, membuka matanya perlahan, tetapi ekspresinya mencibir. Ini benar-benar peristiwa besar hari ini. Ye Chen merasa sedikit tidak nyata. Seorang pria berusia 800 tahun dihapuskan olehnya. Kebanyakan orang tidak akan percaya. Tuan Suci. Ketika Liu Chen membeku, Liu Neng berlari lagi. Bergantung. Dia baru saja muncul dan harus mengucapkan kalimat kedua di masa depan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, karena dia melihat lelaki tua itu dalam karung kain yang dihapuskan oleh Ye Chen. Sepertinya kamu mengenalnya. Ye Chen dengan santai melemparkan pria tua itu ke linen dading. Apakah kamu tidak tahu ini? Liu Neng mencicit. Yan Zun dari Aula Haus Darah. Ketika saya hanya dinasti Yuan, dia sudah menjadi surga semu. Apakah Anda ingin sapi ini, Tuan? Memaksa. Untungnya, beruntung, Ye Chengan terbatuk. Ini bukan kebetulan. Suasana hati Liu Neng masih tidak tenang, melihat kulit Ye Chen berubah. Apa yang terjadi pada dunia, pemuda itu baru berusia 20 tahun di depannya. Kamu datang jauh-jauh, bukankah kamu hanya datang untuk membual padaku? Aku lupa apa yang sedang terjadi. Liu Neng batuk canggung. Tuan 9 istana Oita yang haus darah diledakkan oleh Yan Luo yang haus darah. 8 tuan lainnya kembali ke rumah masing-masing. Adapun kubah darah, secara alami berlanjut. Temukan jejak rumah Hao Tian. Di mana keluarga Hao Tian? Ye Chen bertanya sambil merobek jubah darahnya. Ketika mereka pertama kali keluar dari tanah kuno Longqi, mereka benar-benar berhati-hati. Untuk menghindari kota kecil, mereka pergi sekitar lebih dari 80.000 mil, tapi untungnya, mereka tidak memiliki masalah dengan cara ini. Hanya masalah waktu saja. Kamu tidak bisa santai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aula Haus Darah penuh dengan bakat, dan tidak ada sedikit orang yang tahu seni perang. Hanya masalah waktu untuk menebak keberadaan keluarga Hao Tian. Apakah tidak ada lagi bagi kita? Terus membuat masalah, Liu Neng menyeringai. Hanya 1/4 jam yang lalu, kita baru saja menghancurkan cabang Blue Thirsty Hall dan mengambil banyak bayi yang baik. Liu Neng, sebenarnya, saya selalu ingin meminta Anda untuk datang. Ye Chen memandang Liu Neng dengan dagunya. Mengapa Anda menemukan tempat saya begitu akurat setiap saat? Apakah Tuhan mendengar nadi naga itu? Liu Neng memandang Ye Chen sambil tersenyum. Mencari naga. Ye Chen mengangkat alis dan memandang Liu Neng. Cabang naga, bukan itu. Liu Nenggan terbatuk. Saya tidak menyembunyikan bahwa Tuhan berkata bahwa leluhur keluarga saya adalah perampok besar, tetapi nama Meiki adalah Sun Long. Menemukan seseorang untuk menemukan makam adalah kekuatan magis keluarga kami. Adapun kekuatan sihir ini misteri bawahan yang ditebus tidak dapat dinyatakan dengan jelas.
Ini tidak pernah disampaikan. Dacu sangat berbakat. Ye Chen menghela nafas, kerajinan keluargamu ini benar-benar bagus. Perampokan kuburan menyakiti moralitas. Kekuatan warisanku adalah menemukan orang. Sedangkan untuk pencarian naga untuk menemukan makam, itu sudah tabu selama generasi Taizuku, karena itu benar-benar kurang moralitas. Aneh kalau begitu. Jika kamu meminta saya tipuan, mengapa kamu berjuang untuk menemukan tuanku? Ya Tuhan, penebusan itu tumpul, tuanmu tidak mudah. Liu Neng mencubit jenggotnya. Bukannya aku tidak bisa menemukannya, tetapi bahwa ia seharusnya memiliki kekuatan aneh yang menutupi keberadaannya. Kekuatan aneh jauh di atas bakat keluargaku. Terus terang, ini di luar ruang lingkup yang bisa aku lakukan. Kekuatan aneh. Ye Chen mengerutkan kening. Aku akan memikirkannya setelah insiden Chu Utara, tetapi kamu harus memberi saya waktu, Tuhan. Bersiaplah. Perhatikan keselamatan. Ye Chen, yang masih berpikir, melambaikan tangannya dengan lembut. Liu Neng tidak berbicara lagi, tetapi menghela nafas diam-diam sebelum berbalik dan menghilang. Kekuatan aneh. Ye Chen masih berdiri diam setelah Liu Neng pergi. Tuan, Anda benar-benar memiliki rahasia di tubuh Anda, itu hanya penghinaan bagi Anda. Chapter 879. Boom, dengan raungan nyaring, lembah aneh itu diratakan oleh Ye Chen. Lalu dia menyeka darah semut tua di alisnya. Kemudian, dia mengguncang dirinya dan berganti pakaian menjadi lelaki tua berpakaian Mai, meniru setiap kata dan setiap tindakan. Nah, tujuan dari produk ini sangat jelas. Ini adalah untuk melakukan sesuatu yang sedikit memalukan dengan kenyamanan identitas orang tua di kain kabung. Mai tua adalah leluhur-leluhur istana yang haus darah, dan dianggap sebagai Yansun. Meskipun ia tidak memiliki Yan Luo yang haus darah, ia tidak sekuat penguasa istana Jiu Taifen, tetapi perintahnya terkadang masih berfungsi. Bloodthirsty Temple, kali ini sudah cukup bagimu untuk minum pot. Ye Chen mencibir dan terbang langsung ke pesta. Seperempat jam kemudian, dia turun ke kota kuno yang luas. Aku belum pernah mendengar bahwa orang yang menculik Suelin meminta lebih dari 90 juta batu roh dari Aula House. Sebelum Rui baru saja berjalan ke kota kuno, dia mendengar banyak pertengkaran. Benar-benar sulit untuk mengatakan itu. Seseorang mendengus. 9 juta batu roh. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupku. Tebusan dituntut untuk avatar orang itu, dan tampaknya dia harus menjadi veteran penculikan. Seseorang mencemooh, ada banyak kuil haus darah yang kuat, saya belum menemukan di mana orang itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kali ini penculikan membuatku memikirkan seseorang. Seseorang menyentuh dagunya, kamu berbicara tentang Ye Chen dari Nanchu. Seseorang dengan lembut menggaruk jenggotnya. Berbicara tentang mereka, perilaku mereka benar-benar mirip, tetapi Ye Chen. Pada dasarnya tidak mungkin, dia sudah mati. Mendengar argumen itu sepenuhnya, pria berjubah hitam itu telah mengangkat kakinya dan memasuki sebuah loteng. Ke dunia nyata. Begitu dia berjalan, Ye Chen melihat melalui misteri di sini. Meskipun fasadnya kecil, bagian dalamnya tidak besar, dan alun-alunnya cukup besar, yang membuatnya bertanya-tanya tentang istana yang haus darah. Melihat Ye Chen masuk, seorang lelaki tua yang duduk di sisi loteng perlahan membuka matanya dan melirik Ye Chen. Lalu dia berbicara secara terbuka, pengadilan menolak melihat para tamu hari ini dan pergi dengan cepat. Mengenai kata-kata pria tua itu, Ye Chen mengabaikannya, turun, dan langsung menuju ke loteng bagian dalam. Kamu, wajah pria tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera meraih Ye Chen dengan tangan besarnya yang menyamar. Pergi, Ye Chen menggulung telapak tangannya dan mendukung darah muntah lelaki tua itu. Siapa yang melakukannya di sini? Segera, napas yang kuat muncul, dan seorang pria tua berambut darah muncul seperti hantu, matanya menatap dingin ke Ye Chen yang ditutupi jubah hitam. Bukan hanya dia, kabinet ini telah membunuh ratusan tokoh sejak saat yang sama, yang terlemah semuanya ada di tempat kelima di dunia spiritual. Tuan, ini adalah pengadilan haus darah, apakah Anda terlalu sombong? Pria tua berjubah darah itu menatap dingin pada Ye Chen. Chang Tui, betapa hebatnya kamu. Ye Chen berkata, dan suaranya dingin dan sunyi, dengan keagungan tertinggi. Setelah itu, ia merobek jubah hitam yang ditutupi tubuhnya, memperlihatkan kehormatan lelaki tua itu dalam karung bunga. Kamu, melihat konten sejati Ye Chen, pria tua di noda darah yang disebut Twilight tertegun sejenak. Setelah sedetik, mereka berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan Si, Paman, dia adalah Yansun. Melihat hadiah Chang Muxing yang hebat, orang-orang lain di Bloodlust Pavilion memandang Ye Chen dengan kasar. Orang-orang yang memanggil Paman di senja adalah tuan dan leluhur mereka. Pada saat ini, terutama orang tua yang baru saja menembak Ye Chen, wajahnya memucat untuk sesaat. Senioritasnya terlalu rendah. Dia belum pernah melihat Yansun dari kuil haus darah. Sekarang dia tahu identitas Ye Chen, dia hampir takut kencing. Apakah kamu menunggu untuk mati? Kamu masih belum berlutut. Melihat kerumunan berdiri di rambut yang samar, Chuangmu berteriak keras. Setelah mendengar omelan, ratusan orang terbangun,
dan pada saat yang sama secara kolektif berlutut di depan Ye Chen. Aku melihat, aku bertemu paman. Ayo bangun. Ye Chen tidak menyipit, dan melangkah ke kursi naga di aula bagian dalam. Di sini, Senja yang baru saja berdiri sedikit menenangkan suasana hati yang terkejut, dan kemudian dengan ragu menatap Ye Chen. Paman, saya mendengar bahwa Anda berpartisipasi dalam retret, bagaimana Anda keluar dari bea cukai? Aku tidak akan keluar dari gerbang lagi, istana Haus Darah akan dikalahkan di tanganmu. Ye Chen mendengus dingin, menakuti Senja dan mengguncangnya, belum lagi orang lain di aula bagian dalam. Paman belajar, orang-orang yang ada di daftar semuanya terbunuh. Ye Chen mengeluarkan dokumen yang penuh dengan nama orang, dan ada ribuan dari mereka. Dia mendengar itu, Chuangmu melirik dengan tergesa-gesa, tetapi mengerutkan kening pada saat yang sama. 3 atau 5 detik kemudian, dia memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Paman, penebus, dan keponakannya bodoh. Orang-orang dalam daftar pada dasarnya adalah anak-anak dari keluarga besar di Beichu, dan mereka pada dasarnya bersamaku. Ada keluarga yang bersatu. Jika mereka terbunuh, mereka dapat mempengaruhi aliansi. Petik 2. Apakah kamu menanyaiku? Ye Chen berkata dengan dingin, dan masih ada binar di matanya yang tua dan keruh. Keponakan si takut. Jangan berani melakukannya. Suara Ye Chen dipenuhi dengan keagungan yang tak dapat dibalikkan. Siapapun yang menjadi musuh atau sahabat, tidak dapat dibedakan. Ming, aku mengerti. Changmu menyeka keringat dingin dan memandang Ye Chen lagi. Kalau begitu tidak perlu melaporkannya kepada Tuhan. Namun, setelah mengucapkan sepatah kata, ia menyesalinya. Yan Zun secara pribadi datang ke cabang, dan itu harus menjadi perintah pemilik kuil. Hukumannya jelas mempertanyakan pamannya. Keagungan pamannya. Mengatakan Ye Chen, dia benar-benar bertindak seperti dia. Dia diam tentang pertanyaan Senja, tetapi menatap Senja dengan dingin. Dengan cara ini, satu mata mewakili segalanya, dan ini adalah kepintaran Ye Chen. Setelah keheningan, Ye Chen bangkit perlahan, dan berjalan langkah demi langkah. Setiap langkah, tubuh akan menjadi ilusi. Cepat, dan aku tidak ingin mereka tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kuil Haus Darah. Tidak, jangan mempermalukan misi. Changmu buru-buru mengirim Ye Chen. Setelah Ye Chen pergi, dia menyeka keringat dingin lagi, merasa bahwa dia telah berjalan di gerbang hantu sebelumnya. Tuan, bukankah kamu perlu melaporkannya? Di satu sisi, seorang lelaki tua berpakaian ungu tampak ragu-ragu menjelang senja. Koran apa? Kamu ingin mati? Bentak Changmu segera. Ia adalah bawahan yang bodoh. Turun, semuanya, kumpulkan. Di sini, Ye Chen telah pergi tanpa henti ke kota kuno berikutnya. Seperti saat ini, dia mengulangi triknya, dan orang-orang di istana Haus Darah terpisah satu sama lain. Selanjutnya, dia hanya menyalinnya, berjalan melalui kota-kota kuno satu demi satu, dan melakukan satu drama besar demi satu. Namun, semua hal yang dia lakukan adalah semua hal yang menggerakkan situasi. Tidak sampai malam dia berhenti di gunung yang dalam, merobek mantel kamuflase dengan cerdas. Pada hari ini, dia pergi ke lebih dari selusin cabang Bloodthirsty Hall. Kekuatan perintah yang dikumpulkan juga cukup kuat. Dengan mereka diam-diam membantu api, itu pasti akan membuat Beichu Bloodthirsty Hall dan pasukan utama tidak punya waktu untuknya dalam waktu singkat. Meskipun dia benar-benar ingin berjalan-jalan di sekitar Oita Hall di Bloodthirsty Hall dan cabang-cabang aula Haus Darah kuno lainnya, tetapi demi asuransi, dia memutuskan untuk pergi ke keluarga Haotian terlebih dahulu, karena Bloodthirsty Shadow dapat diperiksa kapan saja. Untuk keberadaan mereka, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik dan menghilang. Pada saat ini, di sebuah gunung yang luas, kubah darah utama dari aula ke-9 dari aula Bloodlust muncul. Tuan Istana, melihat kubah darah kembali, beberapa pemimpin berkumpul, bagaimana? Apalagi yang bisa saya lakukan? Lemari besi penuh besi, napasnya tidak pada tempatnya, dan dia telah merencanakan dengan baik. Dia mampu menggantikan pemimpin aula Haus Darah tanpa kecelakaan, tetapi Yan Luo yang Haus Darah masih hidup dan sehat. Alih-alih kembali ke mimpi, kali ini, ia dimarahi oleh darah anjing itu. Kubah darahnya menyedihkan. Sejak menerima perintah untuk menghancurkan keluarga Haotian, dia mengalami nasib buruk satu demi satu, dan pengikut ibunya seperti nasib buruk, menghalangi segalanya. Melihat abu berkubah darah dan wajah-wajah berwajah tanah, banyak pemimpin diam-diam membisu, diam-diam mengatakan bahwa guru kuil mereka pasti telah memukul hidungnya kali ini. Beritahu aku, terus mencari. Aku tidak tahu kapan kubah darah menggeram. Sekarang, semua ilusinya kecewa, dan semuanya kembali ke titik semula. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas, itu tidak sesederhana kehilangan gelar Master Kuil, atau dia akan kehilangan kepalanya. Ya Tuhan, ada bawahan yang tidak tahu harus berkata apa, seorang komandan berbisik. Jam berapa sekarang, sialan? Kata Sue Qiong, berteriak. Apakah kita mencari ke arah yang salah? Komandan itu berkata dengan terus terang. Apa maksudmu? Bawahan berspekulasi bahwa mereka seharusnya melewati dunia fana.
Apakah kepalamu kebanjiran atau otak Hao Tian kebanjiran? Gudang darah segera dikutuk. Dunia fana tidak memiliki susunan teleportasi. Jika mereka melewati dunia fana, mereka akan dapat kembali ke Nanchu pada tahun monyet. Apakah mereka penuh? Tuan Istana, ketiga komandan itu benar. Komandan yang lain dengan cepat menggulung peta besar dan menunjuk ke tempat-tempat di atas. Bayangan Dewa Haus Darah menjaga transmisi ke kota-kota kuno Nanchu. Arai, tetapi tidak ada jejak keluarga Hao Tian, begitu banyak orang menghilang begitu saja, bukankah pemilik istana terkejut? Petik 2. Bicaralah. Blood Dome mengambil nafas panjang. Intinya adalah bahwa mereka dengan sengaja melewati tempat berkumpul para beku, yaitu, mereka memiliki susunan teleportasi kota kuno. Komandan segera berkata, ada begitu banyak orang di keluarga Hao Tian. Arai teleportasi kota kuno rata-rata tidak dapat mendukung mereka sama sekali, dan mereka secara alami memahami hal ini. Alasannya, dan tujuannya terlalu besar, mereka memiliki cukup alasan untuk melewati kota kuno tempat para biksu berkumpul. Begitu komentar ini keluar, mata Kubah Darah tidak bisa membantu tetapi membeku sedikit. Dia berkepala panas dan kembali ke kebijaksanaan masa lalu. Itu karena sifat tidak konvensional bahwa itu bahkan lebih mungkin. Mereka tidak berani membuat publisitas, sehingga mereka akan memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat diakses. Ketika Kubah Darah mengerang, pemimpin lain membuka mulutnya. Menurut waktu, mereka seharusnya masih berada di dunia biksu, dan mereka sangat dekat dengan dunia fana. Mungkin, tujuan mereka bukan untuk melewati dunia fana, tetapi untuk berlindung di dunia fana. Seorang pemimpin mengerang, hanya ketika angin telah lewat dan kemudian menyelinap kembali ke alam biksu, dan kemudian menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Nanchu secara berkelompok. Bagaimanapun, tujuan mereka 8 pencapaian adalah fana. Pada saat ini, mata Kubah Darah menyempit lebih dalam, dan dingin mang tajam melintas di matanya. Hao Tian Xuanzhen, saya benar-benar memandang rendah Anda, dan memberi saya tangan seperti itu. Di mana batas dunia fana yang paling dekat dengan Chang Yuan di Tremor Utara? Blood Dome berkata segera, ini adalah pegunungan 80.000 mil. Seorang pemimpin menunjuk ke suatu tempat di peta. Di sini, Pegunungan Huangquan. Pegunungan Huangquan benar-benar nama yang bagus. Kubah Darah menjadi ganas dalam sekejap, dan ada kilatan cahaya ganas di matanya. Dengan mengirimkan pesanan, semua pasukan bergegas ke Pegunungan Huangquan. Kali ini, aula utama sedang menunggu kelinci. Biarkan itu menjadi jalan Huangquan di rumah Hao Tian. Chapter 880. Malam itu gelap dan angin suram. Di bawah bayang-bayang malam, cabang ke-9 dari Blue Thirsty Hall dibagi menjadi ratusan jalan, membanjiri ratusan kota kuno terdekat, dan berteleportasi ke Pegunungan Huangquan dengan bantuan susunan teleportasi di kota kuno. Melihat Sutian dari kejauhan, Kubah Darah secara pribadi mengontrol kereta kuno, dan dia benar-benar memiliki gaya memerintah. Namun, yang bisa kita lihat adalah wajahnya sangat kurus, dan masih ada kerlap-kerlip cahaya ganas di matanya. Kemarahan yang telah berevolusi dari kesedihan dalam beberapa hari terakhir tidak bisa lagi ditekan. Aula cabang ke-9, Ye Chen, masih terbang cepat di atas pegunungan, melihat pasukan aula cabang ke-9 dari aula Haus Darah dari kejauhan, alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Arah Pegunungan Huangquan, mata Ye Chen menyipit sejenak, apakah jejak keluarga Hao Tian akan terungkap? Sejenak, tatapannya menjadi bermartabat. Anda tahu, aula Haus Darah dari cabang ke-9 dapat dengan ceroboh menggunakan tim teleportasi untuk berteleportasi, jauh lebih cepat daripada keluarga Hao Tian. Menurut kecepatan ini, sebagian besar keluarga Hao Tian akan dikelilingi di Pegunungan Huangquan. Kubah Darah, aku benar-benar membenci kamu. Ye Chen menghela nafas dengan dingin, membakar Zenyuan, mempercepat level. Selama 1/4 jam, dia menembak seperti dewa ke sebuah kota kuno kecil. Jika dia ingin menghentikan tragedi itu, dia harus menemukan keluarga Hao Tian di depan mereka, jadi dia harus menggunakan kota kuno itu untuk berteleportasi. Arai, berhenti. Begitu Ye Chen tiba di dekat susunan teleportasi kota kuno, dia mengendus. Mendongak, mata Ye Chen menyipit sejenak, dan ada sekitar 20 kaki arai teleportasi besar, dan ada ratusan orang yang berdiri hitam di sekitarnya, dan arai teleportasi itu kedap. Tidak hanya itu, praktik mereka yang berkulit hitam tidak rendah, yang terlemah semuanya ada di langit, dan ada surga semu. Bayangan Dewa Haus Darah. Ye Chen mengerutkan kening. Dari ingatan Yan Zun, dia mendapat informasi lebih banyak tentang bayangan Dewa Haus Darah. Darah dingin semua orang di organisasi ini adalah pembunuh sejati. Senjata, jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dari barisan teleportasi. Saat Ye Chen mengerutkan kening, suara dingin dan agung terdengar, dan itu adalah satu-satunya tempat semi-surgawi di sini yang berbicara. Chang Zhen, kamu sangat luar biasa. Ye Chen menanggalkan jubah hitamnya, mengungkapkan wajah Yan Zun, dan ingin mengulangi triknya. Kamu adalah, ketika kamu melihat konten sejati Ye Chen, negara kuasi langit bernama Chang Zhen berdiri dengan tajam, matanya tanpa sadar membeku, Yan Zun.
Jarang kamu masih mengingatku, Ye Chen berkata perlahan saat dia melangkah ke altar besar. Aku benar-benar ingin mendengar bahwa Yan Lao sedang mundur. Bagaimana mungkin ada waktu luang untuk datang ke kota kecil yang berdarah ini, kata Chang Zhen pelan. Di mana aku harus menuntutmu? Ye Chen mendengus. Yan Zun benar-benar penjahat jahat. Chang Zhen perlahan melangkah maju dan memblokir tim teleportasi. Tetapi bahkan jika Anda Yan Zunyu, Anda tidak dapat menggunakan tim teleportasi ini hari ini, tolong maafkan Yan Lao. Setelah mendengar ini, mata Ye Chen berkedip dingin. Hari ini, dia dapat dilihat sebagai bayangan Haus Darah yang kuat. Mereka langsung berada di bawah Tuan Haus Darah, dan mereka selalu hanya mendengarkan perintah dari Tuan Haus Darah. Kecuali untuk Tuan Haus Darah, orang lain yang terlalu leluhur Haus Darah tidak ada di sini sangat bagus. Kecuali kamu memiliki surat perintah dari Tuan Haus Darah, kata Chang Zhen lagi, dan dia berdiri tegak di depan tim teleportasi, tanpa ada niat untuk memberi jalan. Chang Zhen, kamu benar-benar membuatku terlihat. Ye Chen mencibir. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani menghentikan dewa. Di mana Yan Zun berbicara, ini adalah tugasnya. Chang Zhen tidak bisa menahan senyum. Sekali lagi, jika Anda ingin menggunakan teleportasi ini, Anda harus memiliki surat perintah dari Tuan Agung Feng Ying atau surat perintah dari Dewa Haus Darah. Tentu saja, perintah dari Lord of the Blood Dome juga dimungkinkan, karena kita sekarang memanggilnya. Aku mengerti aturannya. Suara Ye Chen sangat dingin, dan dia berkata bahwa dia telah meletakkan tangannya di tangannya. Tentu saja, apa yang membuat Chang Zhen tidak responsif adalah bahwa Ye Chen tidak memegang token dari lengannya, tetapi pedang pembunuh merah, yang menebasnya dengan tajam, tidak secepat. Kamu, semuanya berada di antara lampu listrik dan batu api, dan wajah Chang Zhen berubah sangat. Rao tidak dapat merespon. Hah, dengan terbunuhnya pedang, dan dengan kilatan darah, Chang Zhen yang terlalu sedikit waktu untuk bereaksi, kepalanya terpotong oleh Ye Chen di tempat, sampai kepalanya jatuh ke tanah. Sangat tidak masuk akal untuk mati. Hah. Melihat bahwa Chang Zhen dipenggal, ratusan pria kuat Shenying yang tersisa menarik pedang pembunuh secara berurutan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen ingin membunuh Chang Zhen, mereka tahu bahwa tidak peduli apa alasannya, mereka akan mengambil Ye Chen. Bahkan jika Anda adalah Yan Zun, ini tidak terkecuali. Menurut Anda, Ye Chen mendengus, dan Chaos God Ding dan Jiushu God Figure dikorbankan tanpa perbedaan, ada juga ratusan artefak mengerikan, termasuk 9 pedang berdarah membunuh Yan Zun. Bang. Di tempat itu, ratusan tokoh hula tertawa dan berlutut, semua tidak mampu menahan paksaan roh. Keputusan cepat, suara Ye Chen begitu dingin sehingga 3 patung, ditambah dan Zu Dragon Soul dan Sun Sixuan dipanggil. Selanjutnya, itu adalah pembantaian sepihak. Meskipun ada banyak dari mereka yang kuat dalam bayangan, mereka ditangkap oleh Ye Chen lengah dan tidak dapat bergerak, apalagi berdiri dan melawan. Alhasil, dalam waktu kurang dari 10 detik, semua ratusan sosok dalam bayangan Tuhan musnah. Bersihkan medan perang. Ye Chen memberi perintah kepada Tao, dan dia melangkah ke bidang teleportasi karena dia tidak punya banyak waktu untuk menunda di sini. Tidak lama setelah dia pergi, salah satu pasukan di cabang ke-9 dari Bloodlust Hall terbunuh. Bagaimana dengan orang-orang dari God Shadow? Alis yang memerintah mengerutkan kening dan melirik ke sekeliling susunan teleportasi. Tidakkah kamu mengatakan bahwa susunan teleportasi kota kuno semuanya ditutup oleh orang-orang dari God Shadow? Bagaimanapun, ada terlalu banyak penghilangan di 1 atau 2 kota kuno. Tidak mengherankan bahwa kita harus pergi ke pegunungan Huangquan sesegera mungkin. Begitu ceroboh, jika keluarga Haotian lolos kali ini, bayangan dewa yang haus darah hampir tidak bisa disalahkan. Pemimpin itu mendengus, melempar ke mejanya, dan tiba-tiba melangkah ke susunan teleportasi. Setelah dia, pasukan jalan ini juga melonjak, dan meskipun ada banyak orang, susunan teleportasi hampir tidak mendukungnya. Namun, tak lama setelah mereka memasuki lingkaran teleportasi, mereka mendengar raungan keras. Melihat saluran teleportasi, semuanya runtuh. Bajingan, pemimpin sangat marah, dan sudah terlambat ketika reaksi datang, karena tentara jalan ini telah terperangkap dalam celah-celah ruang. Nikmati perlahan, kata Ye Chen sambil mencibir di ujung lain dari arai teleportasi. Ya, tubuh Ye Chen dihancurkan oleh saluran teleportasi. Inilah yang diperintahkan Ye Chen sebelum pergi, untuk membunuh pasukan haus darah. Dewa Ye Chen, pada saat ini, telah langsung pergi ke kota kuno berikutnya seperti kejutan. Meskipun dia benar-benar ingin menghancurkan teleportasi kota kuno yang mengarah ke arah pegunungan Huangquan, dia tidak punya waktu. Dengan begitu banyak kota kuno, waktunya sudah terlambat. Yang harus dia lakukan adalah menemukan keluarga Haotian sesegera mungkin. Boom, bang, bergemuruh. Surga dan bumi, tidak menjadi tenang karena Ye Chen Keng membunuh pasukan kuil Bloodlust sepanjang jalan. Sekarang lusinan pasukan lainnya di cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall telah mencapai kota-kota kuno tanpa mempedulikan urutannya. Pada saat ini,
mereka sedang antri untuk barisan dan bersiap untuk bergegas ke pegunungan Huangquan sebelum penyergapan. Jaring besar telah menyebar. Chapter 881. Berhenti. Di bawah malam yang gelap, Hao Tian Xuanzhen tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan sepasang mata indah terus-menerus melihat ke sekeliling langit imajiner. Ada apa? Aku berhenti. Di belakang, Hao Tian Xuanhai terbang mendekat dan memandang Hao Tian Xuanzhen dengan ragu. Suasananya agak aneh, Hao Tian Xuanzhen mengerutkan kening. Aneh. Alis Hao Tian Xuanhai terangkat, dan Hao Tian Xuanzhen memandang berkeliling ke Su Tian Xuantian, dan setelah 1 atau 2 detik, dia memandang Hao Tian Xuanzhen lagi. Mana yang aneh? Intuisi yang sangat buruk. Kamu terlalu gugup. Hao Tian Jingshan juga mengikuti mereka. Aku belum pernah melihat mengejar tentara begitu lama. Kami sudah melompat keluar dari pengepungan mereka. Setelah 3 jam, kita akan berada di pegunungan Huangquan, dan kita akan melintasi pegunungan Huangquan untuk menjadi manusia. Keluarga Hao Tian saya hidup melalui malapetaka ini. Tidak, mata Xuanzhen milik Hao Tian berkedip dan dia memalingkan muka, seolah-olah dia bisa melihat pegunungan Huangquan yang indah dari kejauhan. Aku tidak pernah merasakan palpitasi semacam ini, dan pasti tidak ada rumah. Ayah, apakah kamu melihat sesuatu? Hao Tian Xiyue bertanya dengan tergesa-gesa. Ini insting yang kuat untuk mendeteksi bahaya. Hao Tian Xuanzhen menarik napas tajam. Sudah selama ini, dan normal untuk merasa bingung. Hao Tian Xuanhai menggaruk janggutnya. Ayo cepat. Pasukan Aula Haus Darah bisa mengikuti kapan saja. Untuk keselamatan, kirim seseorang untuk menjelajahi jalan, Hao Tian Xuanzhen berkata segera. Jadi, biarkan aku pergi, kata Hao Tian Xuanhai, melangkah ke langit virtual. Namun, dia baru saja terbang tidak jauh, dan diseret oleh tangan emas besar. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Semuanya, bersiaplah. Dengan suara yang menembus langit, Ye Chen, yang penuh dengan cahaya keemasan, muncul di depan semua orang, dan kemudian semua orang tahu siapa yang mengejar Hao Tian Xuanhai kembali sebelum datang. Debu malam. Ketika dia melihat Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen merasa lega, dia bisa melihat Ye Chen hidup-hidup, apalagi yang bisa dia harapkan. Tidak bisa bergerak maju. Ye Chen tidak punya waktu untuk berurusan dengan keluarga Hao Tian Xuanzhen, dan membalik peta besar dan menyebarkannya di depan orang banyak. Pegunungan Huangquan, pada saat ini, adalah jaringan Tianluo. Begitu kata ini keluar, semua orang berbicara dan berubah. Di sini, hanya Hao Tian Xuanzhen yang tidak terkejut seperti yang dibayangkannya, karena ia memiliki perasaan ini sebelumnya. Debu malam, apakah kamu pernah ke pegunungan Huangquan? Hao Tian Xiyue menatap ragu pada Ye Chen. Tidak, Ye Chen berkata dengan lembut. Ketika aku datang, pasukan dari cabang ke-9 dari Bloodlust Hall datang dari 4 sisi. Mereka menggunakan susunan teleportasi. Menghitung waktu, itu pasti berada di bawah kain pegunungan Huangquan pada saat ini. Jebakan. 3 hari dan malam tanpa henti berlari, kita masih tidak bisa melarikan diri. Sekelompok orang tua menghela nafas, jika aku menunggu dengan baik, para pemburu di belakang kami tidak akan lama sebelum mereka akan tiba, mencubit maju mundur, kami tidak memiliki kekuatan untuk kembali. Tidak, kita belum hilang. Ye Chen segera berkata, terus menunjuk beberapa tempat di peta. Di sini, kota kuno Huangquan berjarak 300 mil dari kita. Meskipun kota kuno itu tidak besar, ia juga memiliki susunan teleportasi. Dari Huangquan kota kuno dipindahkan ke kota kuno Zhenlong, dan kemudian dari kota kuno Zhenlong ke kota kuno Nanyang. Dari kota kuno Nanyang ke pegunungan Xingtian, dengan cara yang sama di sekitar dunia fana, yang terpenting adalah kita bisa melompat keluar dari istana Haus Darah dan mengejarnya. Begitu banyak dari kita, bisakah tim teleportasi kota kuno Huangquan dapat mempertahankannya? Hao Tian Xuanhai mengerutkan kening. Kalau begitu, kirim dalam batch. Itulah yang dikatakannya, tetapi karena istana Haus Darah mengetahui keberadaan kita, bagaimana itu bisa memberi kita kesempatan untuk melarikan diri, maka kota kuno Huangquan, kota kuno Zhenlong, dan kota kuno Nanyang semua harus dijaga oleh istana Haus Darah. Begitu perang dimulai, kita ada juga kemungkinan dipagari. Beberapa penjaga itu nyata, tetapi prajurit yang berat tidak. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Mereka memutuskan bahwa kita akan melewati pegunungan Huangquan, dan untuk benar-benar menghancurkan keluarga Hao Tian, mereka pasti akan memusatkan semua kekuatan mereka di pegunungan Huangquan. Ini adalah keuntungan kita untuk melarikan diri. Selain itu, tubuh San Xingdao satu gas saya telah memenangkan kota kuno Huangquan, badan jalan Xianhuo telah memenangkan kota kuno Zhenlong, dan badan jalan Tianlei bergegas ke kota kuno Nanyang. Sudah waktunya. Dengan cara ini, kamu bisa mulai. Hao Tian Xuanzhen sangat populer, langkah pertama di langit virtual. Di belakangnya, orang-orang dari keluarga Hao Tian juga mengikuti. Situasinya sekarang sangat jelas. Mereka berjuang untuk waktu yang lama. Menunda beberapa detik mungkin merupakan bencana besar. Kali ini, itu masih di belakang Ye Chen Dian. Setelah jumlah orang di keluarga Hao Tian terus naik, dia melihat sekeliling ke langit dan mengikuti tim keluarga Hao Tian.
Meskipun jarak 300 mil jauh, bagi para beku, itu hanya pekerjaan 3 cangkir teh. Yang paling penting adalah bahwa mereka tidak perlu menyelinap saat ini, tetapi dapat menggunakan kecepatan terbaik mereka. Saya tidak tahu kapan orang-orang keluarga Hao Tian akan membanjiri kota kuno Huangquan. Masuk berkelompok, orang tua dan anak-anak pergi duluan. Suara Hao Tian Xuanhai terus berdering. Orang-orang di keluarga Hao Tian tidak bergerak lambat, dan orang-orang yang difilmkan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Memang, susunan teleportasi kota kuno Huangquan tidak lebih baik dari gerbang domain teleportasi keluarga Hao Tian. Ini tidak dapat mendukung semua anggota teleportasi. Meskipun waktunya mendesak, mereka tidak punya pilihan lain. Di sini, hamparan pegunungan Huangquan, puncak tertinggi di mana, kubah darah berbaring di kursi santai, memandang ke kejauhan dengan penuh minat. Pegunungan Huangquan menjangkau lebih dari 80.000 mil, dan mata semuanya adalah puncak curam, masing-masing menjulang tinggi. Gunung ini memotong dunia fana dan dunia beku. Meskipun jauh dari tempat berkumpulnya para beku, kekuatan spiritual masih cukup berlimpah. Mungkin gunung ini terlalu tinggi dan ada monster yang berlari selama periode itu. Pada dasarnya mustahil bagi manusia untuk mendaki gunung yang lebih besar. Pada saat ini, ada banyak orang kuat yang tersembunyi di setiap puncak pegunungan Huangquan, menunggu keluarga Hao Tian datang. Apakah kamu siap? Di kursi, kubah darah memutar ibu jarinya dengan penuh minat. Tuan Kuil, bayangan Dewa Haus Darah sepenuhnya bekerja sama dengan pembunuhan itu. Tian Luodinet pegunungan Huangquan, keluarga Hao Tian tidak akan pernah kembali. Seorang pemimpin mengungkapkan 2 baris gigi putih bercahaya. Bagaimana dengan mata-mata yang dikirim? Aku belum kembali, tapi sudah hampir waktunya kembali. Sangat bagus, tawa berdarah itu kejam dan brutal. Perhatikan, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan mengambil inisiatif, dan perlahan-lahan membiarkan keluarga Hao Tian masuk. Saya ingin menghancurkan mereka. Aku mengerti. Ini adalah kumpulan terakhir. Hao Tian Xuanhai menghembuskan napas dengan ganas sebelum transmisi kota kuno Huangquan. Sesegera mungkin. Di satu sisi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak akan lama sebelum kubah darah akan menemukan petunjuk, dan kemudian kita akan menghadapi lebih dari cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall. Debu malam, jika aku tidak bisa hidup ke Nancu kali ini, kamu pasti masih hidup. Ye Chen, yang diam, langsung memotong kata-kata Hao Tian, dengan nada agak dingin. Kamu telah kehilangan ibuku, dan kamu tidak bisa lagi menanggung keluarga Hao Tianmu. Chapter 882. Saat arai teleportasi bergetar, Ye Chen berbalik dan berjalan ke arai teleportasi. Di belakangnya, keluarga Hao Tian menghela napas dan masuk. Setelah 1/4 jam, kedua pria itu keluar dari susunan teleportasi, dan Hao Tian Xuanhai yang mereka tiba saat itu sedang mengatur orang-orang dari keluarga Hao Tian untuk berteleportasi ke kota kuno Nanyang. Berdiri di pintu keluar dari susunan teleportasi, kamu harusnya tahu bagaimana melakukannya. Ye Chen memerintahkan ke Tao. Bos yakinlah, jalannya ringan. Dao mengungkapkan 2 deretan gigi putih. Bukankah Ye Chen bermaksud membiarkannya menghancurkan tim teleportasi saat diperlukan? Jika Anda pegang, Anda bisa membuat kubah darah menderita lagi. Debu malam, sayangnya, tambahkan kekuatan spiritual. Di sini, Hao Tian Xiyue menyerahkan labu berisi cairan spiritual kepada Ye Chen. Terima kasih. Meskipun dia terlihat acuh, Ye Chen mengambilnya. Tidak, terima kasih. Karena ketidakpedulian Ye Chen, Hao Tian Xiyue menggigit giginya dengan ringan, dan dia masih tersesat di dalam. Di atas langit malam yang gelap, cahaya darah tampak sangat menyilaukan. Sesosok yang bersimbah darah jatuh ke hutan gunung, dan di bawah sinar bulan yang redup, samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Siapa kamu? Pria muda itu merangkak, melihat kegelapan di depannya dengan ngeri. Kamu tidak perlu tahu. Suara dingin terdengar, dan 3 sosok bernoda darah muncul dari kegelapan. Keluarga Yu yang saya tidak ada hubungannya dengan ketidakadilan, mengapa membunuh saya? Ini semua darimu. Salah satu pria berlumuran darah segera memegang pedang, dan pedang memotong kepala pemuda itu. Pergi. Dengan urutan lelaki tua lain yang berlumuran darah, 3 lelaki berdarah langsung menghilang ke dalam malam, dan mereka sungguh datang dan pergi dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum lebih dari selusin sosok muncul di langit dan terus jatuh di hutan. Siapa itu? Segera, suara kemarahan terdengar di langit. Siapa itu? Suara seperti itu tidak hanya di hutan gunung ini, ada banyak raungan di banyak tempat di Beichu. Malam itu, ditakdirkan untuk beristirahat. Di bawah malam, darah terus-menerus muncul, dan setiap kali ada sosok yang jatuh ke genangan darah, dan identitas masing-masing orang ini tidak sederhana. Mereka adalah orang-orang suci dan tuan muda dari banyak keluarga di Beichu. Itu benar, trik bodoh Ye berhasil. Belum lama ini, dalam kapasitas Yan Zun, ia memerintahkan lebih dari 20 sub-penguasa Aula House, yang tujuannya untuk mengacaukan Beichu. Fakta telah membuktikan bahwa usahanya belum sia-sia.
Lebih dari 20 cabang istana Bloodlust telah berpartisipasi dalam pembunuhan malam ini. Barisan besar dan tindakan cepat bahkan mungkin tidak dibayangkan oleh Ye Chen. Kali ini, malam seharusnya damai, karena gemuruh banyak tempat menjadi tidak tenang. Segera, banyak keluarga di Beichu membuat gerakan besar, dan orang-orang kuat itu keluar dari keluarga itu. Masing-masing dari mereka luar biasa, dan masing-masing dari mereka adalah pembunuh. Apa-apaan itu? Di aula-aula Haus Darah, Yan Luo yang haus darah tidak bisa menahan cemberut setelah mendapat laporan dari bawahannya. Saya mendengar bahwa seseorang dalam keluarga itu terbunuh, dan si pembunuh sedang diburu di seluruh dunia, kata mata-mata itu dengan cepat. Begitu banyak tuan muda terbunuh pada malam yang sama, bagaimana mungkin itu terjadi secara kebetulan? Yan Luo yang haus darah mengerutkan kening sesaat, operasi rahasia, pertempuran besar, pertempuran sengit, dan dalam satu napas, ia menargetkan banyak keluarga di Beichu. Apakah itu Nanchu? Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Yan Luo Senseng, yang haus darah, berkata, beritahu Feng Ying, dan segera cari tahu apa yang dilakukan pasukan. Tuan Balai Hall, Feng Ying memimpin pegunungan Huangquan. Pegunungan Huangquan, Yan Luo, yang haus darah, mengerutkan kening. Mengapa dia pergi ke pegunungan Huangquan? Baru saja mendengar desas-desus, aula kubah darah yang mengaturnya untuk lewat. Mata-mata itu berkata dengan jujur, bukan hanya panglima besar, lebih dari 80% pembunuh bayaran telah dipindahkan ke pegunungan Huangquan. Kudengar mereka akan membunuh keluarga Haotian. Sebuah distrik di Haotian layak untuknya menggunakan kekuatan bertarung yang begitu besar. Yan Luo Leng yang haus darah mendengus. Beri dia kekuatan untuk memobilisasi bayangan, dia benar-benar tidak bermoral. Dia menyerahkan darah ke langit dan mengambil Tuhan. Pembunuh bayangan menarik saya kembali, segera, segera. Ming, mengerti. Mata-mata hitam buru-buru berbalik dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, pemakan jiwa muncul di aula utama. Setelah melirik Yan Luo yang haus darah, dia berbaring di tahta aula utama Yan Luo yang haus darah dengan santai. Apakah kamu punya perasaan? Kata Yan Luo yang haus darah, dan melirik pemakan jiwa. Jelas, ada tangan besar yang menggerakkan Beichu Feng Yun. Jiwa pelahap menjawab dengan santai. Apa, tidak, di atas puncak pegunungan Huangquan, mendengar laporan mata-mata itu, kubah darah naik dari tahta. Aku sudah mencari di sisi lain dunia, dan aku tidak melihat keluarga Haotian. Apakah kita membuat kesalahan dalam penilaian? Seorang pemimpin berkata tanpa sadar, atau bahwa mereka telah memasuki dunia fana sebelum kita mencapai pegunungan Huangquan. Tidak mungkin. Seorang pemimpin segera membalas, mereka hanya mengandalkan terbang, dan mereka tidak berani berbicara. Mereka harus menjauh dari tempat berkumpul beku. Selama 3 hari, mereka tidak pernah bisa keluar dari dunia beku. Mungkin mereka juga menggunakan tim teleportasi. Itu bahkan lebih mustahil. Pemimpin itu mengerang. Garis-garis teleportasi kota kuno yang mengarah ke Nanchu berada di bawah kendali Shen Ying. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak orang tanpa berita? Itu aneh. Berikan perintah pada Shen Ying, dan cari tahu apa yang terjadi padaku. Lemari besi mendengus segera, wajahnya sedikit menakutkan. Tidak perlu memeriksa. Suara sunyi itu terdengar, dan bayangan angin muncul di gunung seperti hantu, tanpa jejak fluktuasi emosional di wajah. Mereka sekarang di kota kuno Zhenlong. Kota kuno sejati. Setengah jam yang lalu, mereka telah berbelok ke kota kuno Huangquan dan berteleportasi ke kota kuno Zhenlong secara berkelompok. Feng Ying tidak mengatakan apa-apa, tetapi seorang lelaki berkulit hitam di sebelahnya berbicara. Pada saat ini, kita harus menggunakan tim teleportasi kota kuno Zhenlong. Itu dikirim ke kota kuno Nanyang secara berkelompok, dan sepertinya mereka mendapat berita tentang penyergapan kami sejak lama, dan ini mengubah rute sementara. Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kubah darah menatap bayangan angin dengan dingin. Aku baru mempelajarinya. Pidato Feng Ying masih dingin. Bayang-bayang apa yang harus dimakan, bahkan tidak bisakah sebuah arai teleportasi menyimpannya. Lagi pula, kubah darah masih tidak menekan kemarahan, meraung seperti anjing gila, berusaha sekuat tenaga untuk membuat kesalahan. Tuan Istana mengatakan ini. Lelaki tua berkulit hitam itu berbicara lagi, tampak seperti bayangan angin, acuh tak acuh. Kekuatan pertempuran lebih dari 80% bayangan telah ditransfer kepadamu dengan ini. Ada terlalu sedikit orang yang dapat mempertahankan formasi teleportasi kota kuno. Meskipun keluarga Haotian tidak sekuat aula divisi ke-9, itu juga yang kuat seperti awan, sangat berbeda dalam kekuatan, dan gagal menahan tim teleportasi, yang juga diharapkan. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh aku. Deru kubah darah itu seperti guntur. Pada titik ini, bayangan penebusan tidak bisa patuh, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan ringan. Beraninya kamu tidak patuh. Baru saja menerima pesanan dari ketua kuil, dan semua bayangan mundur dari kuil haus darah. Pria tua berkulit hitam itu menyela kata-kata kubah darah secara langsung. Setelah itu, pria tua berpakaian hitam melangkah ke langit, karena Feng Ying, yang diam selama dia berbicara, memimpin.
Tidak hanya mereka, tetapi juga bayangan hitam yang terbang melintasi puncak seluruh pegunungan Huangquan, dan jumlah mereka berkumpul bersama, seperti tirai hitam yang menutupi langit, dan perbatasan hitam asteris. Kembalilah, semua kembali padaku. Melihat bayangan ilahi menarik diri, kubah darah sangat marah, tetapi atas perintahnya, bayangan ilahi tidak pernah terdengar. Bajingan, kubah darah tiba-tiba menjadi singa liar. Hari ini, alih-alih memblokir keluarga Haotian, bahkan bayangan Tuhan telah dihilangkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, apa yang benar-benar membuatnya marah adalah tidak membiarkan keluarga Haotian menyelinap pergi, tetapi sarana untuk membuat marah Yan Luo yang haus darah. Pemilik cabang ke-9 dari Aula Haus Darah dimainkan dengan telapak tangannya seperti anjing. Dianzu, itu adalah upaya cepat untuk membunuh sekarang. Bagaimanapun, seorang pemimpin berbisik. Bunuh, 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 bunuh aku. Kubah darah menutupi wajahnya, mata merah, seperti orang gila, lebih seperti iblis. Pembunuhan yang mengerikan tidak bisa lagi dihentikan, dan bahkan para pemimpin utama tidak bisa menahan guncangan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.